Okay, starting with question number 1. Okay, the structure of cellulose is held together by which type of bone? I will break down the question, each question until you really understand the meaning of the question. Even some parts of the question contains many information, right? Okay, starting with this. Cellulose. Cellulose is a part of polysaccharide, ya. Polysaccharide. Which consists of, what is the monomer of cellulose? Anyone remember? Which monomer that compose the cell? Yeah. Glukos, bukan? Which glucose? Beta or alpha? Beta mungkin. Okay, great ya. Oops. Beta glucose, yes, is the monomer of cellulose. In here, which type of bone? Bone means like a connection between the molecules, right? Which type of bone found in the cellulose? Okay, ionic, glycosidic, hydrogen bonds, all of them, 1, 2 only, 2 and 3 only, or 1 and 3 only. So there are at least 2 correct bones that found within the cellulose. Jadi ada ikatan, bone itu artinya ikatan ya. Di sini yang ada pada selulosa. Selulosa ini selain polysaccharide, dia fungsinya adalah pembentuk cell wall component ya. Cell wall components. Oke, kira-kira yang mana nih? Coba. 2 dan 3. 2 dan 3, kenapa Rosyad? Nah, kenapa nggak ionik? Nggak tahu Pak. Kalau di karbohidrat kemarin kayak nggak ada jelasin ionik. Nggak ada jelasan ionik ya. Karena kalau kalian ingat ya, ionik ini between apa sih? Kation dan anion ya. Sedangkan glukosa ini apa sih? Dia adalah sebenarnya komponen yang kompleks. Kation dan anion ini biasanya berbentuk atom ya. Misalnya sodium dengan klorin gitu ya. Na dengan Cl gitu ya. Itu adalah ionik. Dan beberapa ionic bonds lainnya juga disebabkan karena ada perbedaan muatan ya. Sedangkan glukos dengan glukos seperti itu sama gitu kan ya. Sehingga dia akan membentuk hanya glycosidic bonds ya. Seperti ciri-ciri yang kita sudah pelajari antara glukos, jadi bentuknya akan seperti ini ya. Ini kan segi 6, terus akan bergandengan. Ini ada oksigennya, betul ya, seperti ini. Nah, ini adalah ikatan glikosidik. Itu berlaku untuk semua polisaccharide. Diingat ya, glikosidik. Pak, kok ada hydrogen bonds-nya? Ya, ini spesial ya. Untuk selulose, dia berbentuk seperti dinding. Jadi misalnya ini satu baris pertama ya, yang ada glikosidik bond-nya panjang, linear, baris kedua, ketiga. Di antara baris ini, dia akan membentuk hydrogen bonds. Oke. Baris-barisan ini terbentuk dari beta glukos yang tersusun menjadi panjang ya, menjadi polisaccharide. Dan di antara polisaccharide ini kan, ini misalnya ada 1 baris, 2 baris, 3 baris, itu ada hydrogen bonds yang mengikatkan mereka, sehingga ikatan yang terdapat pada selulose sangat kuat ya. Selain glikosidiknya merupakan beta glikosidik, dia juga memiliki hydrogen bonds. Oke, jawabannya adalah 2 dan 3. Oke, lanjut. Soal nomor 2, which bonds are found in glycogen? Oke, glycogen, polysaccharide. Polimernya apa? Monomernya, sorry. Dengan monomer. Alpha glucose. Oke, great ya, alpha glucose. Tahu ya, nanti kita lihat di sini ada gambar juga perbedaan antara alpha dan beta biar kalian ingat ya. Oke, alpha berarti beta nggak mungkin ya, bener nggak? Berarti kita akan hilangkan opsi yang ini ya. Jadi opsi yang tersisa A nggak mungkin, C juga nggak mungkin. Yang tersisa adalah B dan D. B ini cuma memiliki 1,4,
Yang D ini berarti memiliki dua-duanya. Kira-kira B atau D nih? Dua-duanya mungkin. Oke, berarti jawabannya yang D. Nah, Bapak tanya lagi, kenapa Rosyad? Kenapa memiliki dua ikatan, dua jenis ikatan glikosidik, yang satu dengan 4 dan satu dengan 6? Mungkin glikogen sama selulose mirip, mungkin Gimana? mirip bond, Mungkin apa? Maaf, mirip. mirip Iya, glikogen dengan apa? sama selulose cuman monomernya yang beda aja. Oh, tapi selulose kan nggak punya 1,6 alpha bonds. Selulose hanya memiliki 1,4 beta bonds. Kenapa ada 1,6-nya? Nggak tahu, Pak. Ayo, ada yang tahu? Karena ciri-ciri yang membedakan glikogen ini apa sih? Oke, Bapak balikin dulu ya. Glikogen oke polysaccharide. Ditemukannya di mana? In animals ya. Animals, found in animal as glucose storage. Betul kan ya, storage of glucose. Jadi penyimpanan glukosa yang ada di hewan ya, including us ya. Kalau yang ada di tanaman apa namanya? Polysaccharide-nya. Yang fungsinya sama seperti glikogen. Start. Starch, betul ya. Kalau di tanaman namanya starch. Oke. Perhatikan, starch itu terbagi menjadi dua, betul ya. Ada amylose, ada amylopektin. Perbedaannya apa? Cabang. Gimana? Cabang. Cabang. Oke, betul cabang. Kalau amylose yang bercabang atau amylopektin yang bercabang? Aminopektin yang bercabang. Amylopektin yang bercabang ya, branched. Oke, ini adalah unbranched. Maksudnya cabang enggaknya itu ya kan, berarti misalnya ini molekulnya panjang seperti ini, dia tidak bercabang. Kalau ada cabangnya berarti seperti ini, terus kemudian ada yang menyamping gitu ya di sisi-sisinya seperti itu. Ini adalah amylose, yang A ini adalah amylose, sedangkan yang B ini adalah amylopektin gitu ya. Oke, nah amylopektin dengan glikogen itu mirip strukturnya. Oke ya, memiliki cabang. Bedanya, percabangannya, kalau misalnya amylopektin tiap 20 molekul glukosa. Misalnya molekul glukosanya ini kita hitung ya, 0, dan seterusnya ini sampai 10 molekul glukosa, 20 molekul glukosa baru ada cabang untuk amylopektin. Sedangkan glikogen tiap 10 molekul glukosa itu baru ada cabang. Artinya branchingnya lebih banyak. Dan branchingnya terjadi pada karbon nomor berapa? Nomor 6. Oke ya. Oke, enggak perlu diapalin juga apa-apa ya. Terjadi pada karbon nomor 6 gitu kan ya. Pak, penamaan karbon gimana sih? Sebentar. Untuk mempermudah kalian menghafalkan ya. OH. Oke, di sini ada C. Ren. Oh ya, Ren hadir ya. Karbon nomor pertama dinamai dari yang sebelah kanan ya. Ini 1. Karbon nomor 2. Kalau kalian sudah belajar tentang hidrokarbon untuk penamaan ring seperti ini ya, yang bentuk heksagon, biasanya heksana ya kan, itu berasal pada yang ada cabangnya pertama kali. Sedangkan kita hitung yang paling banyak percabangan adalah bagian sini karena ada molekul atom oksigen dan juga ada hidroksil grupnya. Oke, nanti coba tanya Pak Endro. Oke, kita namai dari sini yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, dan yang ke-6 begitu ya. Jadi kalau misalnya nih untuk yang tidak bercabang atau polisakarit yang linear seperti amylose dan selulose, itu ikatannya hanya terjadi pada 1
dan 4, karbon pertama dan karbon keempat. Ntar. Ini yang sebelahnya ya. Oke. Oke, ini kan karbon nomor 4 ya. Warnanya beda deh. Karbon nomor 1 ada ikatan hidroksil grup, karbon nomor 4 ada hidroksil grupnya juga. Mereka bergabung melalui condensation reaction ya, menghasilkan molekul air sehingga terbentuk yang namanya glycosidic bond yang dilabelin 1,4 gitu ya. Alpha glycosidic bond seperti itu. Nah, untuk cabang itu terjadi pada bukan 5 tapi 6 dengan 1. Maka dari itu disebut dengan 1,6 alpha glycosidic bond. Dan percabangan hanya terjadi untuk yang kita pelajari ya, hanya terjadi pada amilopektin dan juga glikogen yang artinya hanya melibatkan alpha glukos. Oke ya. Kalau gitu udah tahu ya, kalau misalnya bercabang cuma alpha glukos. Kalau ditanya nanti ada 1,6 glycosidic bond, otomatis kalian terpikir ini kalau nggak starch ya glikogen gitu kan, yang nggak mungkin selulosa. Oke, jadi kalau ditanya glikogen pasti mereka memiliki 2 jenis ikatan glycosidic bond, yaitu pada 1,4 alpha bonds dan 1,6 alpha bonds. Nanti ada gambarnya lagi, mungkin akan lebih jelas. Begitu ya, jadi jawabannya yang D. Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Kita beralih ke lipid ya. Where are the double bonds located in saturated lipid molecules? Coba ada yang tahu? Within fatty acid chains and within glycerol molecule. As we know that the lipid molecules, especially triglycerides, consists of 1 molecule of glycerol and how many molecules of fatty acid? Ada berapa fatty acid? 3. Ada 3 molekul fatty acid ya, betul. Nah, yang ditanya di sini adalah kalau unsaturated double bond-nya itu ada di mana sih? Apakah di dalam fatty acid-nya ataukah di gliserolnya? Atau cuma ada di gliserol atau cuma ada di asam lemaknya atau fatty acid? Oke. Gimana, ada yang ingin berpendapat? Oke ya, gliserol ditambah berapa? 3 fatty acid. Fatty acid dilambangkan zigzag gitu ya, karena mereka bisa sangat panjang. Nah, gliserol dan fatty acid ini dihubungkan oleh yang namanya ester bond. Ini hanya ilustrasi ya, sehingga ester bondnya nggak kelihatan. Penghubungnya adalah ester bond, ikatan antara alkohol dengan asam, gitu kan ya, sehingga membentuk namanya ester. Ester C, vitamin C itu sebenarnya ester juga, pembentukan dari alkohol ya kan dicampur dengan asam. Nah, alkohol yang terdapat pada ester C ya tentu bukan etanol, metanol, butanol, apalagi propanol ya. Bahkan gliserol pun itu disebut dengan alkohol. Jadi banyak macam tipe alkohol. Segala sesuatu, segala asam yang bercampur dengan alkohol itu disebut dengan ester. Prosesnya namanya esterifikasi, gitu ya. Dan triglyceride adalah salah satu istilahnya produk dari esterifikasi, gitu ya. Nah, untuk double bond-nya ada di mana, Pak? Double bond selalu ada di dalam fatty acid, ya, di dalam fatty acid-nya. Nah, lambang double bond kan gini ya. Nah, Bapak perjelas. Nah, itu di sininya bisa dan sebagainya. Biasanya hanya di beberapa molekul, nggak semuanya ya. Seperti itu. Jawabannya hanya D ya. Coba dibaca lagi. Unsaturated lipid adalah lipid yang memiliki double bond. Kuncinya itu. Kalau kalian melihat ada gambar struktur lipid ya, ada double bond-nya, itu adalah unsaturated. Biasanya unsaturated ciri-cirinya adalah liquid at room temperature. Oke, 25 derajat Celcius. Contohnya ya kan minyak, oil, terus petrol, bensin dan sebagainya
itu termasuk unsaturated lipid molecules. Oke, lanjut ya. Nah, which the molecule below is beta glucose. Kita breakdown satu-satu ya. Yang A ini molekul apa nih? Nah, lo bingung ya. Cek OH-nya ya, OH kanan dan kiri. Kuncinya itu. Oke ya. Cek OH kanan dan kiri. Yang lainnya udah nggak usah diabaikan. Insya Allah kalian nggak akan ditanya sedetail itu. OH-nya di atas semua. Ada gitu yang di atas semua? Nggak ada ya. Molekul ini tidak ada, gitu kan ya. Ini dalam molekul yang salah. Oke. Cek yang B. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, kalau kita bandingkan B dengan D ini mirip ya. Yang ini adalah di bawah semua OH-nya. Cek OH kanan dan kiri ya pada karbon nomor 1 dan 4. Sorry, kembali. 1 dan 4-nya. B dengan D ini mirip ya. Nah, ya. Siapa yang punya kembaran? Yaitu antara alfa dan beta. Mereka seperti kembar, tapi tak sama ya. Bedanya hanya satu, perputaran hidroksil grupnya, lokasi hidroksil. Satu ada yang di atas, satunya lagi ada yang di bawah. Yang di bawah siapa, yang di atas siapa. Ini tolong kameranya pada kemana ini? Iki, Fatan, ayo, Rafa, Ren, baru hadir Ren. Zikri, Palevi. Oke. Ayo boy. Yang B kan? Yang B, kenapa? Salah satu hanya, ya. Ingat aja strukturnya H sama H-nya. Oke ya, ingat betul, harus Iya, diingat. Kalau hanya di atas ya itu adalah yang beta, ya kan? Beta artinya aku, jadi dia pede ya, angkat tangan untuk menjawab, gitu. Iya, B jawabannya. Sedangkan yang C ini adalah alpha fructose. Oke ya, ini adalah fructose. OH-nya di bawah. Kalau OH-nya di atas namanya beta fructose. Pokoknya kalau OH-nya di atas itu dalam kimia itu disebut dengan beta hidroksil gitu kan ya. Kalau di bawah namanya namanya alpha hidroksilide. Oke, yang D ini adalah alpha glucose. Itu deh. Pokoknya kalau misalnya ditanya soal seperti ini, lihat OH yang kanan dan kirinya ya gampangannya. Kalau kalian nggak nge 1,4 karbonnya, kanan dan kirinya begitu. Kalau ada yang di atas, yang sebelah kanan, itu adalah beta. Yang di bawah semua adalah alfa. Oke ya, itu jembatan today. Biological molecule is shown in the image below. Ini Bapak agak zoom out ya. Which of the following could the molecule above be? Oke, yang seperti ini. Ada yang bisa identifikasi? Kira-kira ini molekul apa? That's it. Amilos, amilopektin, selulos, atau glikogen? Tadi sudah Bapak jelaskan, ayo. Gimana, Hafiz? Hafiz? Iya, Pak. Gimana ini? Ini molekul yang apa nih? Oke, kayaknya Hafiz sedang di luar ya. Coba Kemal deh, Kemal. Iya, Pak. Oke, Kemal sudah kembali ya.
Oke. Ini kira-kira molekul apa, Kemal? Amilopektin, Pak. Amilopektin doang nggak ada pilihannya. Harus minimal 2 deh kayaknya. Sama glycogen. Glycogen. Kenapa, Kemal? Kalau amilopektin kan bercabang. Ini ada Kalau cabangnya? ada, Pak. Ada ya. Oke, cabangnya di mana? Di karbon nomor berapa? 1 sama berapa itu, Pak? 1 dan 6 ya. Karbon nomor 1 dan 6. Ini cabang ya. Kalau ada ke atas seperti ini mengindikasi cabang atau branch-nya. Betul, jelas. Amilos tidak bercabang. Selulos tadi Bapak bilang tidak bercabang. Jadi pilihannya cuma 2. Amilopektin dan glikogen. Jawabannya yang D. Easy kan? Thank you Kemal ya. Lanjut. Which molecule of the molecules above, contains a glycosidic bonds? Yang ditanya adalah ikatan glikosidik. Wow, apa ini? Ada yang mau menjawab? Ini waktunya terbatas sekali ya. Oke, nanti dilihat rekamannya aja ya. Molekul yang pertama ini sudah jelas karena OH-nya sama-sama di bawah ya. Ini antara alfa glukos dengan alfa glukos sehingga kita sebut dengan 1,4 alfa glukos. Oke. 1,4 alfa glikosidik bond. Oke. Yang 4 ini molekul apa sih? OH-nya di bawah. Ini adalah alfa glukos. Ada ikatannya? Nggak ada. Ini satu molekul doang ya. Ini adalah monosakarida. Sedangkan ini apa? Antara glukosa dengan glukosa namanya maltosa. Oke ya, atau disakarida ya. Coba nanti dilihat videonya juga. Yang 3 ini adalah gliserol dengan 3 fatty acid. Lipid tadi bondnya apa? Ester bond, berarti tidak ada. Ini, waduh, ini apa Pak ini ya? Ini adalah, ada yang tahu ini apa? Yang 4 ini belum kita pelajari ya. Si Hilman juga nggak ada ya, kayaknya agak bingung ya. Ini adalah molekul asam amino ya, kalian perhatikan di sini. Asam amino. Oke, ini mulainya dari tengah sini, ini juga bisa ya. Asam amino dengan percabangannya ya, yang sangat luar biasa. Ini nanti ya Bapak jelasin, pokoknya takut kalian bingung. Asam amino ini memiliki yang namanya peptide bond. Oke. Antara asam amino 1 dengan asam amino yang lainnya. Jadi jawabannya hanya 1 ya, yang D. Oke, yang terakhir nih, injury time ya. Pada telat juga soalnya. Which the following features distinguish starch from glycogen? Sepertinya di sini sudah jelas ya. Starch ini benar karena starch amilopektinnya 1,6 ya. Starch only contains alpha glucose, betul. Glikogen juga. Starch polysaccharide, betul. Glikogen juga. Starch has unbranched component, betul, yaitu amylose. Ini yang membedakan ya. Glikogen semuanya bercabang, sedangkan starch ada yang tidak bercabang. Ester bond sudah jelas terlihat tergambar sangat gamblang ya, yaitu yang B. Bentuknya kayak gini nih biasanya. O-nya ada 3 di tengah. Itu adalah jawabannya yang B ya. Oke, sekalian deh. Nomor 9. Which of the following types of bond is responsible for joining smaller molecules together to form biological polymers? Oh, yang ini kimia ya. Smaller molecules otomatis kalau menjadi polimer adalah covalent bonds. Gitu. Kalau hydrophobic interaction biasanya between atoms. Jawabannya yang A. Jadi antara glycosidic peptide kemudian ester bond merupakan kovalen ya. Seperti itu. Nomor 10. Which of those following statements about triglyceride is incorrect? Play vital role in energy storage within an organism. Jelas, betul. Tapi yang dicari yang salah ya. They have lower ratio
oxygen to carbon compared with carbohydrates. Oksigen dan karbonnya lebih sedikit dibandingkan karbohidrat. Jelas ya, ini korek. Only triglyceride with unsaturated fatty acids chain become a double bond. Only triglyceride with unsaturated fatty acid chains contain double bonds. Okay, they are made up of 3 fatty acid combined with glycerol. Wah, ini agak tricky ya. Tapi ini jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena sebenarnya saturated memiliki double bonds pada molekul gliserolnya. Gitu ya. Di situ ada double bonds-nya juga. Oke, thank you very much for coming ya. And see you next meeting. Ini kok nggak lengkap, tidak pada hadir semua. Pada kemana ya? Oke ya. Terima kasih sudah berpartisipasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.